Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini Ustadz mau melanjutkan materi-materi yang kita bahas sebelumnya. Sebelumnya masih di bab yang sama, yaitu kita masih membahas tentang operasi hitung pecahan, tetapi kita masih di bagian review, belum masuk ke materi intinya. Nah, di operasi hitung pecahan kemarin kita bahas dulu, kita masuk dulu di materi konversi pecahan. Konversi pecahan yang sudah kita pelajari yaitu perubahan atau konversi dari bilangan pecahan ke desimal, pecahan ke persen, desimal ke persen, serta persen ke persen. Serta persen ke desimal. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan tambahkan 2 poin. Poin yang pertama yaitu perubahan bilangan persen ke pecahan. Perubahan persen ke pecahan ini nanti akan menjadi dasar ketika kita belajar terkait bilangan pecahan, baik itu penjumlahan maupun perkalian. Nah, pada perubahan bilangan persen ke pecahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau bagaimana langkah-langkahnya, yaitu hanya ada 2. Yang pertama, merubah tanda persen menjadi per 100. Persen berarti per 100. Itu menjadi kunci utama. Setelah kita rubah menjadi tanda per 100, baru kita sederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan bagaimana? Kita menggunakan sistem pembagian atau porogapit. Ketika anak-anak kesulitan seperti apa porogapit, bisa dicek kembali pada pokok bahasan kita kemarin tentang bilangan pecahan ke desimal. Nah, pada contoh ini saya akan bahas ada 5 nomor saja, yang mudah-mudahan 5 nomor ini nanti bisa mewakili seluruh bentuk persen ketika dirubah ke pecahan. Yang pertama 1%. 1%, tadi persen artinya per 100, berarti 1% itu berarti 1 per 100. Nah, karena 1 per 100 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, artinya yang bagian atas atau pembilang dan yang bagian bawah keduanya sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita anggap itu sudah selesai. Dan pecahan itu harus selalu dalam bentuk pecahan paling sederhana. Kita coba lihat pada contoh 4%. 4% itu kan kita bisa tuliskan sama dengan 4 per 100. Karena persen tadi diartikan per 100. 4%. Nah, 4% atau 4 per 100 ini 4 sama 100. Kedua-duanya bisa dibagi. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Pada contoh ini saya bisa tuliskan dibagi 4 karena yang atas bisa dibagi 4, yang bawah bisa dibagi 4. Boleh enggak kalau dibagi 2? Boleh. Tetapi kalau misalnya anak-anak nanti membagi dengan angka 2, hasilnya itu masih bisa disederhanakan lagi, maka harus dibagi lagi berulang. Seperti apa itu nanti saya contohkan. Nah, 4 dibagi 4 hasilnya 1, dan 100 dibagi 4 hasilnya 25. 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Sehingga 4% kalau kita jadikan ke pecahan yaitu 1 per 25. Oke ya. Semoga tidak terlalu sulit karena ini sudah masuk pembagian. Oke, untuk lebih mudah saya lanjutkan pada contoh yang ketiga. Kalau 25%, 25% itu kita tuliskan 25 per 100. Nah, 25 dibagi 100. Kalau kita menjadi persen, kita harus sederhanakan.
antara 25 dengan 100, kedua bilangan ini bisa dibagi berapa? Yang bisa membagi 100 dan 25 itu ada angka 5, ada angka 25. Pada contoh ini saya ambil yang kecil karena khawatir anak-anak nanti kesulitan kalau langsung dibagi 25. Nah, kita bagi 5 aja dulu, misal 25 dibagi 5 dan 100 juga dibagi 5. Yang membagi ini harus sama angkanya. Yang ini itu angkanya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, 5 per 20 apakah sudah selesai? Belum, kita cek. Karena angka 5 dan angka 20 itu masih bisa dibagi lagi. Yaitu berapa? 5 dan 20 keduanya bisa dibagi 5. Sehingga 5 dibagi 5 dan 20 dibagi 5. Keduanya kita bagi angka yang sama, yaitu 5. 5 dibagi 5 1, 20 bagi 5 4. Sehingga hasilnya yaitu 1/4. Atau kalau misalnya anak-anak sudah mahir perkalian, anak-anak tadi bisa dari awal ketika 25/100 ini, di sininya langsung dibagi 25, itu juga boleh. Sehingga 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Itu lebih cepat kalau sudah bisa pembagian dengan angka puluhan. Mudah ya? Oke, kita lanjut untuk yang poin keempat. Khusus untuk poin keempat dan kelima itu saya beri 2 cara. Nanti anak-anak bebas mau memilih yang mana. Oh, masih 1 cara kalau untuk yang di bab ini. Tidak sampai 2 cara. Nah, untuk yang 130%. 130/100. Keduanya bisa dibagi berapa? Kalau misalnya anak-anak tidak tahu, anak-anak kesulitan, anak-anak bisa mulai membagi dengan bilangan 2, 3, 4, 5 dari angka yang kecil. Tapi kalau anak-anak sudah tahu FPB-nya berapa, nah anak-anak bisa langsung dibagi dengan bilangan yang lebih besar. Pada contoh ini saya contohkan dibagi 5. 130 dibagi 5 dengan 100 dibagi 5. 130 dibagi 5 yaitu 26 dan 100 dibagi 5 yaitu 20. Nah, ternyata 20 dan 26 ini keduanya masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi berapa? Dibagi 2. Sehingga 26 dibagi 2 dan 20 dibagi 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, 13 dan 10 kedua-duanya masih bisa dibagi lagi apa enggak? Tidak bisa. Sehingga sudah selesai sampai sini. Bentuk pecahan dari 130% adalah 13/10. Karena, ini catatannya, karena pembilang, yaitu yang atas, lebih besar daripada penyebut, yaitu yang bawah. Atau bisa kita bilang, jika yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka kita harus rubah ke bentuk campuran. Bentuk campuran dari 13/10 yaitu 1 3/10. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubah bilangan pecahan ke campuran nanti saya bahas di bagian merubah bilangan desimal ke bilangan pecahan. Jadi perhatikan terus video ini. Di akhir video nanti saya bahas sedikit terkait merubah bilangan pecahan menjadi bilangan campuran. Pada nomor 5,
bagaimana kalau persennya itu ada komanya, seperti 12,5, 1,25 atau 0,25% misalnya. Maka kita tulis saja dulu 12,5% itu kan berarti 12,5 per 100. Untuk menghilangkan tanda koma, kita kalikan aja. Setelahnya tanda koma hanya ada satu angka, yaitu 5. Kalau ada satu angka berarti kita kali 10. Nanti kalau ada dua angka kita kali 20. Kalau ada dua angka berarti kita kali 100. Dan begitu seterusnya. Cara yang kita pakai adalah cara pada saat kita belajar pada merubah bilangan desimal ke persen dan persen ke desimal. Kita menggeser tanda koma. Nah, kita kalikan aja dulu dengan 10. 12,5 kali 10. Kalau dikali 10, maka tanda komanya bergeser ke arah kanan. Bisa dilihat lagi di video pada saat kita membahas bilangan desimal ke bilangan persen. Karena perkaliannya adalah 10, maka bergesernya hanya satu angka ke arah kanan. Sehingga kita dapatkan 125 per 1000. 1000 dari mana? Dari 100 kali 10 yang ini. 100 kali 10 hasilnya 1000. Nah, dari sini kalau anak-anak sudah bisa perkalian, anak-anak bisa langsung dibagi dengan angka yang besar seperti ini. Misalnya 125 per 1000 itu sama dengan 125 dibagi 125, 1000 dibagi 125. Jika anak-anak kesulitan, anak-anak bisa pelan-pelan bertahap seperti pada contoh saat kita membahas yang 130% ini, atau pada saat kita bahas yang 25% tadi. Jadi misal nggak bisa langsung besar begini, anak-anak bisa langsung 125 bagi 5, 1000 bagi 5. Hasilnya nanti kita bagi lagi seperti ini lagi, itu juga bisa. Tapi kalau anak-anak sudah tahu bahwasanya kedua bilangan ini bisa dibagi 125, anak-anak boleh langsung. Yang penting yang membagi ini angkanya harus sama, tidak boleh berbeda. 125 dibagi 125 hasilnya 1, dan 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Sehingga 12,5 bentuk pecahannya adalah 1/8. Materi ini sebenarnya gabungan dari materi persen ke desimal dan desimal ke persen. Kita menggunakan kedua konsep itu. Sampai di sini semoga anak-anak tidak bingung. Nanti anak-anak tetap perhatikan aja bagaimana alurnya, bagaimana tahapan dalam pengerjaannya. Karena langkah-langkah mengerjakan ini menjadi kunci anak-anak nanti bisa menjawabnya. Ketika anak-anak langsung saja menulisnya tanpa ada langkah-langkahnya, tanpa ada caranya, biasanya kesalahannya terjadi pada hasil akhirnya yang tidak sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, sudah selesai. Jadi merubah bilangan persen menjadi pecahan hanya ada dua cara, yaitu tanda persen tadi kita artikan per 100. Setelah itu kita sederhanakan pecahannya dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan suatu bilangan yang sama. Terakhir dari pokok bahasan review ini yaitu desimal ke pecahan. Kenapa ini saya bahas di awal? Karena nanti di akhir atau ketika kita sudah masuk bab yang sebenarnya, saya sudah tidak lagi membahas tentang bagaimana cara merubah ini. Cara merubah desimal ke persen, persen ke pecahan, pecahan ke desimal gitu ya. Nah, di materi terakhir kita yaitu bagaimana cara merubah bilangan desimal ke persen.
Untuk merubah bilangan desimal ke persen, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan banyak bilangan setelah tanda koma. Ini menjadi kuncinya di langkah pertama ini ya. Kita tentukan banyak bilangan setelah tanda koma. Jadi yang berapa jumlahnya bilangan setelah tanda koma, ada berapa banyak. Yang kedua, jika sudah kita tentukan ada berapa banyak tanda komanya, maka kita buat bentuk pecahannya. Setelah pecahan itu sudah terbentuk, baru kita sederhanakan pecahannya. Nah, di sini saya contohkan letak atau nilai suatu bilangan. Misalnya saya punya bilangan 123,456. Perhatikan angka 1 ini menempati posisi ratusan, yaitu dari 125. Maka 1 ini adalah ratusan. 2 menempati posisi puluhan. 3 menempati posisi satuan. Nah, pada saat 1, 2, dan 3 ini sudah pernah kita bahas atau sudah pernah anak-anak pelajari ketika anak-anak belajar di kelas 2 dulu. Nah, yang mau saya tambahkan di sini adalah bilangan yang terletak setelah tanda koma, yaitu 4, 5, dan 6. Bilangan pertama setelah tanda koma yaitu angka 4. Jika setelah tanda koma ini bilangannya hanya ada satu angka yaitu angka 4 saja, maka itu berarti pernya nanti per 10. Kalau ada dua angka berarti 4, 5, ada dua angka. Angka pertama 4, angka kedua 5. Kalau ada dua angka berarti pernya per 100. Kalau ada tiga angka yaitu misalnya sampai 6, 4, 5, 6, 1, atau di sini ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau sampai kita temukan ada tiga angka setelah tanda koma berarti pernya per 1000. Kalau ada 4 angka ya berarti per 10.000. Ada 5 angka berarti per 100.000. Nah, kunci yang menjadi kunci nanti itu adalah ini. Berapa banyaknya bilangan setelah tanda koma? Oke, kita contohkan. Kita contohkan ya. Di sini saya ada 5 contoh. Yang pertama 0,5. 0,5 kita lihat setelah tanda koma ada berapa angka? Ada satu angka. Kalau ada satu angka berarti nanti pernya per 10. Maka 0,5 ini kita tulis saja dulu. Komanya kita hilangkan ya. Jadi 0,5 per 10. 0 di paling depan dari suatu bilangan kita bisa hilangkan, nggak usah kita tulis. Tinggal 5 per 10 ya. 5 per 10 kita sederhanakan. Caranya sama seperti ketika kita menyederhanakan dari bilangan persen ke bilangan pecahan, yaitu 5 per 10. 5 per 10 keduanya bisa dibagi angka 5 ini. 5 dibagi 5 1, dan 10 dibagi 5 5. Berikutnya kita contohkan yang berikutnya yang 0,45. 0,45 di sini setelahnya tanda koma ada 1, 2, ada dua angka berarti pernya per 100. Sehingga 0,45 per 100, nolnya kita hilangkan ya di paling depan. 45 bagi 100 keduanya masih sama, bisa dibagi 5. 45 dibagi 5 masih 9. 100 bagi 5 20. Maka hasilnya harusnya 9 per 20. Oke, pada kasus ini masih keadaannya masih sama seperti ketika kita merubah dari persen ke pecahan tadi. Setelah kita temukan bentuk pecahan awalnya, ini pecahan awal saya bilangnya, baru kita sederhanakan seperti ini. Kebetulan keduanya ini bisa dibagi 5. Yang ketiga,
Oh, ini 0,8 ya, bukan 0,04. Oke, kita pakai 0,08 aja kalau gitu. Bukan yang 0,04 ya. 0,08, nolnya kita hilangkan. Jadi 008 kita tulis ulang saja biar tidak bingung. Karena setelah tanda koma ada dua angka, maka pernya per 100, sehingga 008 per 100. 0 di depan kita buang aja. Jadi tinggal 8 per 100. Keduanya bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 masih 2, dan 100 dibagi 4 masih 25. Sehingga 0,08 itu bentuk pecahannya adalah 2 per 25. 0,04 ini salah ya, yang benar adalah 0,08. Nah, yang kedua ini untuk yang nomor 4 dan 5 ada dua cara supaya kita mudah. Nanti dilihat aja dulu mau yang mana yang akan digunakan. Ini dua contoh terakhir. Kalau tadi 0,0,0, sekarang di depannya tanda koma itu ada angkanya. Kita mulai dari 2,4 dulu. Untuk 2,4 bisa diperhatikan 2,4 setelah tanda koma ada satu angka, maka pernya per 10. 24 per 10 keduanya kita bisa bagi dengan angka 2. 24 bagi 2 masih 12. 10 bagi 2 masih 5. Nah, 12 per 5 karena seperti yang saya bilang di saat kita tadi bahas bilangan persen kepecahan, jika yang atas atau pembilang lebih banyak daripada penyebut yang bawah, yang atas lebih banyak dari yang bawah, maka kita harus jadikan kepecahan campuran. Nah, cara merubah kepecahan campuran bagaimana? Hanya ada satu cara, yaitu menggunakan porogapit. Kita coba seperti ini. 12 per 5, pastikan 12 penyebut itu yang di luar, 5 yaitu penyebut yang di luar, pembilang yaitu 12 itu yang di dalam, atau yang atas di dalam, yang bawah keluar. Nah, jangan dibalik, 12 terus yang di dalamnya itu 5. Nah, itu jangan dibalik. Untuk merubah bilangan pecahan menjadi pecahan campuran, konsepnya kita sama persis seperti pada saat anak-anak merubah bilangan desimal, bilangan pecahan menjadi desimal. Kita menggunakan porogapit, yaitu 12 dibagi 5, hasilnya 2. 2 dikali 5, 10. Kalau dikurang sisanya 2. Perhatikan di sini. Kalau di porogapit merubah pecahan ke desimal kemarin, porogapitnya setelah ini 2 dibagi 5 tidak bisa kan, kita tambahi 0, terus di atas kita tambahi koma. Kalau sekarang kita cukup sampai ini aja, hasilnya 2, sisanya 2 yang membagi 5, maka merubahnya menjadi bilangannya kita tulisnya hasilnya itu menjadi yang besar, yang bulat, sisanya itu menjadi yang di atas, dan yang membagi itu tetap di bawah. Kalau 2 dan 5 bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau sudah tidak, ya sudah selesai. Itu ya. Hasilnya itu menjadi yang pokok, kemudian sisanya ini menjadi yang pembilang, kemudian apa ini? Pembaginya itu tetap jadi pembagi di sini. Atau cara kedua, yaitu 2,4 di depannya tanda koma, saya kasih warna merah. Kita tulis saja yang di depannya tanda koma, kita langsung tulis, dia pasti jadi pokok. Kita tinggal tulis setelahnya tanda koma angka 4, berarti 4 per 10. 4 dan 10 kita bisa sederhanakan. 4-nya bagi 2, 10 bagi 2, sehingga 2 per 5. Jadi
2,4 itu kalau kita desimalkan adalah 2/5. Nah, berikutnya untuk yang 4,82, sebelum ke 4,82 pakai cara porogabit ini tolong diperhatikan dengan betul, karena nanti kita akan banyak pakai ini. Apalagi pada saat kita menjumlahkan bilangan pecahan atau mengalikan bilangan pecahan, nanti kita akan pakai yang porogabit. Nah, sekarang yang 4,82. 4,82 kita bisa tuliskan 482/100 karena ada dua angka setelah tanda koma. Keduanya kita bisa bagi 2, 482 dibagi 2 dan 100 dibagi 2. 482 bagi 2 hasilnya 241, 100 bagi 2 hasilnya 50. Nah, karena yang atas masih lebih banyak daripada yang bawah, maka kita gunakan porogabit seperti tadi. 241 dibagi 50 ada 4. 4 kali 50 ada 200. Sehingga hasil pengurangannya 41. Jadi 4-nya jadi bilangan pokok, 41 sisanya jadi yang di atas atau pembilangnya, 50 jadi tetap jadi penyebut. 41 dan 50 sudah tidak bisa disederhanakan, berarti sudah selesai. Kalau masih bisa disederhanakan, ya disederhanakan lagi. Atau cara yang kedua, di depannya tanda koma, yaitu 4 ini tadi, langsung kita tuliskan dia jadi bilangan pokok. Koma 82, 82-nya jadi pembilang. Karena ada dua angka setelah tanda koma, berarti pernya per 100. Sehingga kita bisa sederhanakan 82 bagi 2 dan 100 bagi 2. 41/50. Sehingga hasil dari 4,82 yaitu 41/50. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu adalah pokok bahasan kita yang terakhir. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu baru kita masuk perkalian dan pembagian. Tetapi pada penjumlahan dan pengurangan nanti kita akan gabung bilangan pecahan itu dengan bilangan persen, bilangan desimal. Kita akan gabung ketiganya. Nah, untuk tugas atau latihan pada pokok bahasan ini, pada materi review ini, silakan anak-anak bisa lihat nanti di deskripsi video ini. Silakan di deskripsi situ ada tugasnya, bisa dilihat. Jadi anak-anak bisa klik, nanti di-download di situ tugasnya. Tugas ini tidak harus dikumpulkan, tetapi perlu dipakai untuk latihan. Karena kalau nanti anak-anak masuk di penjumlahan, mesti akan menemui hal-hal yang sama seperti yang saya tugaskan ini. Untuk pertemuan kali ini itu aja. Jadi selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari saya. Tenang, setiap pertemuan nanti pasti ada tugas, tidak akan pernah terlewat ya, kecuali 1-2 hal saya nggak kasih tugas. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.